Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan ke-13 ini melanjutkan pembahasan terkait klasifikasi perpustakaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi komputer untuk klasifikasi ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang mendukung untuk dalam melakukan penomoran klasifikasi seperti itu yang versi komputer. Nah, atau konsep pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Web the Way, terus kemudian The Way for Windows, kemudian e-books terjemahan klasifikasi desimal The Way, kemudian e-class yang sering kita temui saat ini. Nah, mengenai Web the Way, nah ini tampilan overview dari Web the Way. Jadi Web2 ini merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dibuat oleh pemegang lisensi DDC yaitu OCLC, yaitu Online Computer Library Center yang berkedudukan di Ohio, Amerika Serikat. Nah, Web2 ini merupakan salah satu aplikasi resmi untuk mengklasifikasi berdasarkan DDC. Jadi sifat Web2 ini lisensi software, jadi tidak gratis ya, tidak gratis tis ya, tapi berbayar. Jadi Web2 ini untuk kita bisa mengakses ke situ, kita harus membayar terlebih dahulu untuk bisa mengakses Web2 ini. Nah, untuk dapat mengakses Web2 maka diperlukan akun ataupun username dan password untuk login ya. Apabila belum mempunyai akun, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui email. Nah, dikarenakan Web2 ini merupakan salah satu aplikasi yang berlisensi, yang berbayar ya, maka diperlukan biaya tersendiri untuk berlangganan supaya dapat diakses setiap saat dan di mana saja seperti itu. Dan biaya dalam berlangganan Web2 ini cukup bisa dikatakan ya ini cukup mahal juga seperti itu. Yang paling murah ini biayanya sekitar kurang lebih kalau dalam rupiah itu 4 jutaan. Nah, seperti itu. Itu 4 jutaan, kalau mungkin sekarang bisa 5 ataupun 6 seperti itu. Nah, namun Web2 ini ada disediakan versi percobaan atau free trial yang berlaku selama kurang lebih 30 hari. Selanjutnya nanti pemakaiannya expired apabila tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran ke Web2 tersebut. Nah, seperti itu. Ini tampilan dari awal ketika kita melakukan login ke Web2. Nah, kalau ini tampilan ketika sudah melakukan login. Nah, di sini ada main classes, kemudian the service, kemudian tables. Dan di sini ini fitur-fitur tampilan, ada fitur penelusuran, kemudian fitur kelas utama, ada tabel pembantu, dan hampir sama seperti e-class. Namun kalau Web2 ini persis sekali dengan DDC asli ya. Jadi ini merupakan salah satu versi DDC asli 23 namun dibuat elektronik seperti itu. Nah, hal ini juga harus berlangganan, berlisensi karena softwarenya seperti itu. Nah, di dalam fitur browse ataupun penelusuran ini dipilih berdasarkan 4. Ada the way number for caption, ada relative index, kemudian LCSH yaitu Library of Congress Subject Heading, kemudian MESH Medical Subject Heading, kemudian BIESAC Book Industry Standard and Communication. Nah, ini ada pada 35 dalam tanda nomor 1 itu. Kemudian pada fitur main classes kelas utama ini
ini terdapat beberapa nomor kelas utamanya. Nah, dari 000 hingga 9000. Kemudian tabel pembantu ini ada tabel 1, tabel 2, tabel 3 sampai tabel 6 seperti itu. Nah, apa sih kelebihan dari Web2W ini? Dari segi kontabilitas, bahwa Web2W ini dapat dikatakan atau mungkin dapat digunakan pada operasi sistem seperti itu. Apapun, baik itu Windows, kemudian Linux ataupun Mac OS ataupun apa istilahnya versi-versi operating system, baik kapanpun dan dimanapun selama ada perangkat komputer serta akses internet. Jadi Web2W ini harus berakses dengan internet. Kemudian Web2W ini bisa diakses menggunakan operasi sistem Android yang bisa terdapat pada ponsel pintar atau smartphone. Seperti itu. Nah, ini kelebihan Web2W. Untuk kekurangannya bisa dibalik seperti itu. Jadi selain ini tidak bisa. Misal tidak bisa sistemnya harus online seperti itu, tidak bisa offline. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua adalah The for Windows. Nah, The Way for Windows ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang juga dibuat oleh pemegang lisensi DDC atau OCLC. DVW ini termasuk pada proprietary software atau lisensi software berbayar. Nah, perbedaan antara Web2W dengan DFW, bahwa kalau Web2W ini disediakan dalam format online. Akan tetapi kalau The Way for Windows ini dalam bentuk CD-ROM. Jadi bentuknya itu CD-ROM seperti itu. Nah, kelebihan Jadi ini The Way for Windows ini sifatnya juga berbayar. Maka untuk mendapatkan CD-ROM pada The Way for Windows ini harus terlebih dahulu membayar dengan biaya yang sudah ditentukan kepada pemegang lisensi. Dalam hal ini adalah OCLC. Jadi pemegang semuanya itu adalah OCLC. Karena kemudian beberapa kurun waktu, jadi aplikasi The Way for Windows ini tidak lagi dikembangkan oleh OCLC karena keberadaan digantikan oleh Web2W sejak tahun 2011 seperti itu. Dan pemilik dari nama The Way for Windows ini dapat dipastikan bahwasanya aplikasi itu tetap bisa berjalan di perangkat komputer beroperasi sistem Windows saja seperti itu. Kemudian e-book terjemahan klasifikasi klasifikasi desimal Dewey. Jadi aplikasi ini dikeluarkan oleh Perpusnas RI PNRI. Jadi aplikasi ini dibuat pada tahun 2010. Nah, setidaknya tahun tersebut tercantum pada tampilan awal pada pada waktu aplikasi ini dibuka seperti itu. Saya tidak punya gambarnya ya. Jadi aplikasi ini seperti e-books ya. Jadi PDF kemudian dialihkan ke dalam dalam e-book seperti flipbook itu ya. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi aplikasi ini bisa dikatakan sebagai user friendly tanpa perlu install langsung dan dapat langsung dijalankan seperti itu. Jadi tidak perlu ada yang namanya install, langsung dibuka filenya dari e-books terjemahan klasifikasi desimal Dewey seperti itu. Nah, apa sih kelebihan dari e-book terjemahan Decimal Dewey ini? Jadi fitur pencarian otomatisnya yang tentu saja tidak akan ditemui pada versi cetak, ya pastilah ya, karena di dalam versi e-books pasti akan disertai fitur penelusuran. Kemudian tampilan klasifikasi Decimal Dewey sangat menawan. Nah, menarik seperti itu. Namun dikarenakan terkait hak cipta, di mana setiap eksemplar dari penerjemah dikenakan royalti sebesar 10 dalam bentuk dolar seperti itu. Nah, apa sih kekurangan dari e-books ini? Nah, dari pengadaannya hanya dilakukan dalam jumlah yang sangat terbatas, jadi tidak secara meluas seperti itu. Kemudian tidak dapat disebarluaskan secara bebas
Kemudian tidak diperkenankan untuk membuat versi lain tanpa seizin pemegang hak cipta. Nah, itu kekurangan dari e-books. Kemudian e-class. Nah, ini yang terakhir ya, e-class. E-class ini seringkali kita temui. Kalau dulu yang namanya EDDC, kalau sekarang e-class seperti itu. Nah, tampilan ini sering kita temui, kita gunakan sebagai praktek hingga saat ini ya, teman-teman. Nah, aplikasi ini bisa dikatakan sebagai aplikasi klasifikasi bentuk elektronik. Bahkan aplikasi ini sudah beredar di masyarakat Indonesia. Dulunya aplikasi ini bernama EDDC ya. Sekarang diganti nama menjadi e-class. Nah, aplikasi ini bisa dikatakan sebagai sifatnya freeware atau bebas berbayar yang hanya boleh digunakan dan disebarluaskan oleh pustakawan dan pegiat perpustakaan umum. Namun aplikasi ini tidak diperkenankan melakukan istilahnya pengguna tidak diperkenankan melakukan perubahan di dalamnya. Nah, itu. Nah, format aplikasi e-class ini dalam format CHM atau completed help HTML file. Nah, sehingga memungkinkan berjalan di perangkat komputer yang beroperasi sistem, baik itu Windows, kemudian Linux ataupun Mac OS, bahkan bisa juga diakses melalui smartphone. Nah, namun harus ada istilahnya aplikasi pendukung untuk membuka file tersebut seperti itu. Jadi tinggal di copy saja seperti itu. Jadi ini keempat ini merupakan aplikasi komputer, aplikasi klasifikasi aplikasi komputer untuk klasifikasi perpustakaan seperti itu. Kemudian perbandingan antara aplikasi klasifikasi dari keempat ini berdasarkan formatnya. Jadi WebTheWay ini formatnya dalam format website. Kemudian kalau The Way for Windows ini dalam format CD-ROM. Nah, dalam CD-ROM kemudian diinstal. Kalau e-book terjemahan klasifikasi desimal The Way ini dalam format file exe. Nah, kemudian kalau e-class ini dalam format file CHM. Itu. Kemudian dalam penggunaan WebTheWay ini pasti memerlukan akses internet. Namun kalau DVW, kemudian e-books, e-class ini tidak perlu memerlukan akses internet. Nah, ini lebih gampang seperti itu. Kalau WebTheWay pasti harus memerlukan akses internet. Kemudian tentang cara perolehannya, bahwa WebTheWay ini berlisensi. Jadi WebTheWay, The Way for Windows, kemudian e-books terjemahan klasifikasi desimal The Way yang dari PNRI ini berbayar. Nah, namun kalau yang e-class ini free. Nah, seperti halnya saya memberikan ke teman-teman seperti itu. Nah, ini bisa kita peroleh. Kemudian perbandingan kontabilitas antara aplikasi klasifikasi terhadap perangkat operasi sistem. Nah, dengan kontabilitas dengan operasi sistem Windows, Linux, Mac OS, kemudian Android. Kalau WebTheWay ini bisa digunakan di mana saja. Kalau The Way for Windows ini hanya Windows. Kemudian e-books terjemahan klasifikasi ini hanya ada di Windows. Jadi tidak bisa di Linux, Mac OS ataupun Android. Kemudian kalau e-class ini bisa digunakan semuanya. Jadi WebTheWay dan e-class ini kontabilitas antara aplikasi ini semuanya dipakai. Jadi Windows, Linux, Mac OS dan Android. Jadi ini salah satu perbedaan pada kontabilitas antara aplikasi klasifikasi terhadap perangkat operasi sistem. Nah, mungkin itu penjelasan terkait materi hari ini. Jadi ini hanya mengenalkan ternyata ada ya aplikasi versi Windows, aplikasi versi komputer untuk pengklasifikasian aplikasi seperti itu. Jadi ini lebih dapat memudahkan pengguna karena memang dalam seorang klasifier ini kan pengennya cepat melakukan pengolahan ataupun melakukan penomoran koleksi karena begitu banyak koleksi yang harus diolah seperti itu. Jadi mungkin ini pembahasan terkait aplikasi komputer untuk klasifikasi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.